Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai trigonometri, di mana kakak akan mengajak kalian untuk menentukan luas segitiga dengan menerapkan perbandingan trigonometri. Langsung saja. Jika diketahui segitiga ABC dengan tinggi 8 cm dan panjang alasnya adalah 12 cm, luas segitiga ABC adalah... Nah, tentu untuk mencari luas segitiga ABC ini bukanlah hal yang sulit buat kalian. Ya, misalkan di sini ada segitiga ABC seperti ini. Ya, kemudian ini adalah garis tinggi, di mana diketahui tingginya adalah 8 cm. Lalu AB ini adalah alasnya, yaitu sepanjang 12 cm. Nah, tentu untuk mencari luas, jika diketahui alas dan tinggi seperti ini, bukanlah hal sulit bagi kalian dan bagi kita. Yaitu dengan cara luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita langsung saja, setengah alasnya 12, tingginya 8. Nah, di sini kalau kita hitung, kita bisa sederhanakan, ini duanya sama-sama kita sederhanakan, ini jadi 6 kali 8 dapatnya adalah 48. Nah, jadi kita peroleh luas segitiga ABC itu adalah 48 cm persegi. Nah, permasalahan ini tentu bukanlah hal yang sulit buat kalian, kan? Lalu bagaimana jika yang diketahui adalah panjang sisi-sisi segitiga dan sudutnya? Nah, misalkan di sini kakak punya segitiga ABC. Ya, dengan sisi BC adalah 6 cm dan sisi AB adalah 8 cm. Lalu diketahui besar sudut di titik sudut B itu adalah 30 derajat. Nah, bagaimanakah luas segitiga ABC? Apakah bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus luas sama dengan setengah A kali T atau setengah alas kali tinggi? Nah, mari kita cermati bersama. Kalau kita perhatikan, misalkan AB ini kita anggap sebagai alasnya. AB ini sebagai alas, yaitu 8 cm. Jadi, tingginya itu adalah garis yang tegak lurus terhadap alas, di mana kita ambil dari titik sudut yang berada di hadapan sisi alas, kita kemudian tarik garis yang tegak lurus terhadap alas. Nah, di sini kita buat garis CD, di mana garis CD ini adalah garis tinggi dari segitiga ABC ini, karena dia tegak lurus terhadap sisi alas. Nah, dalam hal ini tingginya ini atau panjang CD ini tidak kita ketahui. Ya, tidak kita ketahui, belum diketahui. Karena informasi yang kita punya hanya panjang BC, panjang AB, dan sudut di titik sudut B. Ya. Nah, lalu bagaimana? Berarti kalau menggunakan rumus ini, kita tidak bisa langsung menggunakannya. Karena kita hanya tahu panjang alas, sedangkan tingginya kita tidak tahu. Mari kita perhatikan segitiga BCD. Nah, segitiga BCD, di mana segitiga BCD ini adalah segitiga siku-siku. Masih ingat kalian perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku? Di mana sisi BC ini adalah sisi miring. Kemudian sisi CD yang ini, garis CD ini atau tinggi ini, dia adalah sisi depan. Ya kan? Sehingga BD ini adalah samping. BD adalah samping. Nah, dari sini kita cermati segitiga BCD ini, kita bisa mencari nilai T ya, dengan cara menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sisi miring diketahui dan kita ingin mencari sisi depan.
maka kita gunakan perbandingan sin. Ya, sudutnya di sini adalah 30 derajat. Sehingga kita bisa buatkan perbandingan trigonometrinya, itu adalah sin 30 derajat itu sama dengan CD per BC, depan per miring. Nah, dari sini kita bisa lakukan pengoperasian kali silang, sehingga kita peroleh CD adalah BC kali sin 30 derajat. Ya, kita kali silang BC ke sini, dapatnya BC kali sin 30 derajat sama dengan CD. Nah, dalam hal ini CD ini adalah tinggi dari segitiga ABC. Sehingga tinggi dari segitiga ABC dia memiliki persamaan, yaitu BC kali sin 30 derajat. Dengan demikian, bentuk ini bisa kita substitusikan ke rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi menjadi setengah kali AB kali BC kali sin 30 derajat. AB itu adalah alas dari segitiga ABC. Kemudian BC kali sin 30 derajat itu adalah bentuk lain dari tinggi segitiga ABC. Nah, sehingga ini kita bisa gunakan untuk mencari luas dari segitiga ABC ini, di mana AB itu adalah 8, BC adalah 6, dan sin 30 derajat adalah setengah. Sehingga kita bisa lakukan pengoperasian. Ini kita sederhanakan. 2 dengan 8 dapat 4, 6 dengan 2 kita peroleh 3. 4 kali 3 nilainya adalah 12. Jadi dari sini kita peroleh luas segitiga ABC adalah 12 cm persegi. Nah, bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Jadi luas segitiga bisa juga kita cari dengan menerapkan perbandingan trigonometri. Nah, sekarang ayo kita rumuskan supaya kita mendapatkan bentuk yang secara umum bisa digunakan dalam semua segitiga. Mari kita amati segitiga ABC berikut. Luas segitiga ABC adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Katakanlah AB ini sebagai alas dan CD ini adalah tinggi dari segitiga ABC. Ingat, garis tinggi akan selalu tegak lurus dengan alas. Ya. Nah, sekarang jika diketahui besar sudut di titik sudut A itu adalah sebesar alfa, maka mari kita amati segitiga ACD ini. Nah, segitiga ACD adalah segitiga siku-siku. Jika berdasarkan segitiga siku-siku ini kita mencari hubungannya terhadap T, ya, maka di mana di sini T ini adalah sebagai sisi depan. AC adalah sisi miring. Dan AD ini adalah sisi samping. Nah, karena kita ingin mencari bentuk dari T ini, maka kita bisa gunakan sin alfa, yaitu sin alfa akan sama dengan CD per AC, depan per miring. Nah, bentuk ini kalau kita operasikan, kita kali silang, maka kita peroleh AC kali sin alfa sama dengan CD. Dalam hal ini, CD itu adalah tinggi dari segitiga ABC. Maka tinggi segitiga ABC itu akan sama dengan AC kali sin alfa. Nah, bentuk ini kita substitusikan. Maka kita akan peroleh bentuknya menjadi luas segitiga sama dengan setengah kali AB kali AC kali sin alfa. Nah,
Coba kita cermati sisi AB, AC, dan letak dari sudut alfa. Dimana kalau kita amati di sini, ini adalah sisi AB. Dan ini adalah sisi AC. Dan alfa itu berada di antara sisi AC dan sisi AB. Nah, gampang mengingatnya kan? Nah, ya. Berikutnya, dengan posisi alas dan tinggi yang sama, yaitu alasnya adalah AB dan tingginya CD. Sekarang mari kita amati segitiga BCD, di mana di sini ada sudut beta, ya, sehingga segitiga siku-siku BCD ini akan memposisikan sisi BC sebagai sisi miring, BD ini sebagai sisi samping, dan CD ini atau tinggi dari segitiga ABC ini sebagai sisi depan. Nah, untuk mencari hubungan dari T, bentuk dari T ini, maka kita bisa gunakan bentuk sinus dari beta, di mana sin beta akan sama dengan CD per BC, depan per miring. Nah, dan kalau kita kalikan silang, maka kita peroleh BC kali sin beta akan sama dengan CD. Dalam hal ini, CD adalah tinggi dari segitiga ABC. Maka, tinggi dari segitiga ABC memiliki bentuk persamaan BC kali sin beta. Nah, jika bentuk ini kita substitusikan ke rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi, kita peroleh luas sama dengan setengah AB kali BC kali sin beta. Nah, mari kita cermati lagi bentuk ini. AB letaknya di sini, BC letaknya di sini, dan sudut beta ada di sini. Bisa kalian temukan? Ternyata sisi AB dan sisi BC mengapit sudut beta. Mirip seperti yang bentuk sebelumnya, di mana sudut alfa diapit oleh sisi AB dan sisi AC. AB dan AC. Nah, selanjutnya, jika misalkan sekarang pada segitiga ABC ini, sisi alasnya kakak ganti menjadi sisi BC. Yang ini, sisi BC ini adalah sebagai sisi alas. Tadi kan awalnya AB ya. Nah, sekarang kita pindahkan sisi BC ini sebagai sisi alas. Nah, sehingga untuk tinggi dari segitiga ABC ini, kita bisa buat garis dari titik sudut A ini, kita tarik garis ke sisi BC, ke alas, dan dia tegak lurus, yaitu katakanlah dia garis AD. Nah, dimana garis AD ini kita katakan sebagai tinggi dari segitiga ABC, dan AD ini tegak lurus terhadap alas segitiga, ya, yaitu sisi BC. Nah, dengan demikian, misalkan di sini yang diketahui adalah sisi BC-nya dan juga diketahui sudut gamma. Jadi sudut gamma itu adalah besar sudut di titik sudut C ini. Ya. Nah, maka untuk merumuskannya, mari kita perhatikan segitiga ACD. Nah, pada segitiga ACD ini, siku-sikunya ada di sini kan, ada di D ini. Nah, sehingga AC ini sebagai sisi miring, dan AD ini yang sebagai tinggi ini sebagai sisi depan. Sedangkan CD-nya ini dia sebagai sisi samping. Nah, sehingga seperti pada segitiga yang lainnya yang sebelumnya, kalau kita mencari hubungan T-nya ini, kita gunakan sinus dari gamma, ya kan? Sinus gamma berarti sisi depan dibagi sisi
miring. Jadi sin gamma sama dengan AD per AC. Nah, sekarang kalau misalkan kita kali silang di sini, kita peroleh AC sin gamma sama dengan AD. AC kali sin gamma sama dengan AD. Nah, dalam hal ini AD adalah tinggi dari segitiga ABC. Maka AD akan sama dengan T, yaitu AC kali sin gamma. Nah, T itu adalah tinggi dari segitiga ABC. Maka kalau kita substitusi ke bentuk luas sama dengan setengah alas kali tinggi, maka kita akan peroleh luas sama dengan setengah BC kali AC kali sin gamma. Nah, kalau kita perhatikan di sini sin gammanya, posisi sudut gamma itu diapit oleh sisi AC dan sisi BC, bukan? Nah, ternyata karakteristiknya mirip. Hanya saja membedakan adalah posisi dari sudut dan juga sisi-sisi yang diketahuinya. Jadi, jika pada segitiga ABC diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi itu, atau dalam bentuk sisi sudut sisi, maka luas segitiga ABC dapat kita tentukan dengan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, ya, mudah sekali untuk diingat. Jadi, kalian cukup amati ada sisi yang mengapit sebuah sudut. Nah, itu kita bisa terapkan luas segitiganya, kita bisa cari dengan menggunakan rumus-rumus ini. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Nah, setelah kita sudah merumuskan ini, kakak akan mengajak kalian untuk mencermati beberapa contoh agar bisa lebih paham lagi. Contoh yang pertama, diketahui segitiga PQR sebagai berikut. Nah, inilah segitiga PQR dengan panjang PR-nya adalah 8 cm, panjang QR-nya adalah 6 cm. Kemudian diberitahu informasi bahwa besar sudut di titik sudut P adalah 50 derajat dan besar sudut di titik sudut Q adalah 70 derajat. Nah, kita akan mencari luas segitiga PQR. Nah, kalau kita cermati di sini kan ada diketahui panjang dua buah sisi, bukan? Nah, sedangkan ada sudut yang tidak diketahui. Ya, ada sudut yang tidak diketahui. Padahal sudut ini sangat penting dan perlu kita ketahui untuk mencari luas segitiga PQR. Karena sisi dua buah sisi ini kan mengapit sudut yang di sini kan. Sedangkan sisi ini tidak diketahui. Katakanlah sudut itu adalah gamma. Nah, untuk mempermudah kita mencari luas segitiga PQR, maka kita harus cari dulu berapa besar sudut gamma ini. Caranya, kita ketahui bahwa jumlah besar sudut segitiga, jadi sudut-sudutnya ini kalau besarnya dijumlahkan itu adalah 180 derajat. Maka sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut P adalah 50 derajat, sudut Q adalah 70 derajat, dan sudut R akan kita cari. Kalau dijumlahkan 180 derajat. 50 ditambah 70 adalah 120 derajat. Jadi 120 tambah sudut R adalah 180 derajat. Maka sudut R adalah 60 derajat. Ya, dengan cara 180 kurang 120 itu kan 60 derajat. Nah, sudut R itu adalah gamma. Maka gamma adalah 60 derajat. Oke. Nah, setelah kita dapatkan besar sudutnya, maka kita bisa gunakan prinsip luas segitiga PQR yang tadi, yang menggunakan aturan trigonometri. Di mana kalau kita perhatikan di sini sisi PR mengapit sudut 60 derajat ini dengan sisi QR. Ya, jadi sisi PR dan sisi QR mengapit sudut 60 derajat.
atau gamma tadi ya. Sehingga kita bisa tuliskan rumusnya, kita masukkan angkanya. Jadi PR itu adalah 8, QR adalah 6, kali sin gamma adalah 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Nah, dari sini sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jadi ini kita operasikan. 2 dengan 8 dapat 4, 6 dengan 2 dapat 3. Sehingga 4 kali 3 kali akar 3 nilainya adalah 12 akar 3. Jadi luas segitiga PQR yang ini adalah 12 akar 3 cm persegi. Nah, mudah bukan? Bisa kalian pahami? Bagus. Nah, lanjut berikutnya. Ternyata selain mencari luas segitiga, luas segitiga itu juga bisa kita terapkan untuk mencari segi 6, luas dari segi 6. Misalkan permasalahan yang kedua itu contohnya seperti ini. Diketahui segi 6 beraturan berada di dalam lingkaran yang berpusat di O. Jika panjang jari-jari lingkaran adalah 6 cm, seperti ini ada lingkaran, kemudian di dalam lingkaran itu ada segi 6. Ini adalah pusatnya O. Ya, dan panjang jari-jari lingkaran itu, jari-jari dari pusat ke di sini keliling lingkaran ini itu adalah 6 cm. Jadi jari-jarinya adalah 6 cm. Nah, maka luas segi 6 tersebut adalah, nah ini adalah segi 6 yang beraturan. Ya, maksudnya beraturan berarti panjang sisi-sisinya ini ke 6 sisinya ini sama. Ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ini adalah segi 6-nya dan ada lingkaran di luarnya. Nah, kakak buat garis seperti ini dari pusat ini ke sana ke situ ya, ke titik-titik sudut segi 6 ini. Di mana sudut-sudut segi 6 ini dia menyentuh keliling lingkaran, bukan? Nah, sehingga ini panjangnya sama, yaitu sama dengan panjang jari-jarinya. Ini R, ini R, ini R, ini R, ini R, ini sama semua. Jadi panjangnya sama semua ini. R, jari-jari, yang panjangnya adalah 6 cm. Nah, kalau kita cermati, berarti di sini ada 6 buah segitiga ya, yang memiliki luas yang sama. Ya. Jadi untuk mencari luas segi 6 ini itu akan sama dengan 6 kali luas segitiga. Ya, 6 kali luas segitiga. Nah, dari sini R-nya kan sudah diketahui sama. Jadi yang belum kita ketahui adalah besar sudutnya. Besar salah satu sudut segitiga ini. Caranya, ini kan dia membentuk lingkaran. Jadi kalau satu putaran itu kan dia besarnya 360 derajat, bukan? Nah, sehingga kalau mencari hanya satu saja, katakanlah ini alfa, maka kita cari dengan 360 derajat dibagi 6. Jadi alfa besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang berarti kalau misalkan kakak ambil satu segitiga, di mana di sini besar sudut 60 derajat dan panjang sisinya yang mengapit sudut 60 derajat itu adalah 6 cm. Maka kakak bisa cari luasnya itu dengan cara rumusnya setengah kali R kali R kali sin alfa. Nah, ini R ini dia mengapit sudut alfa. Ya kan? Nah, masukkan angkanya. Jadi setengah kali 6 kali 6 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sehingga kalau ini kita operasikan, coret-coret dapat 3. Coret-coret dapat 3. 3 kali 3 kali akar 3 nilainya adalah 9 akar 3. Nah, ini adalah luas untuk satu segitiga. Nah, berarti kalau kita mau mencari luas segi 6-nya, itu adalah dengan cara 6 kali luas segitiga. 6 kali 9 akar 3. Yaitu 54 akar 3. Nah, jadi luas segi 6 tersebut adalah
54 akar 3 cm persegi. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, ternyata dengan menggunakan rumus luas segitiga yang kita terapkan perbandingan trigonometrinya, itu bisa juga kita gunakan untuk mencari luas bidang datar segi N atau segi 6 ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Bisa dipahami kan? Jadi nanti kalau misalkan kalian ada yang belum paham, kalian bisa putar ulang video ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kakak, dan dukung terus channel ini supaya kakak bisa terus berbagi informasi mengenai pembelajaran matematika. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!